Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Bu Lewi. Sehat Bu Eni? Alhamdulillah sehat. Besok jadwalnya Bu Eni untuk supervisi ya? Iya betul Bu Lewi. Gimana Bu persiapannya, sudah sampai mana? Iya, besok kebetulan saya akan mengajarkan materi yang bertopik tentang surat pribadi dan surat dinas. Dan persiapan yang saya lakukan tentunya saya sudah menyiapkan modul ajar dengan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Luar biasa, sudah siap ya Bu ya? Insya Allah. Modul ajarnya siap, alat-alatnya juga sudah siap. Iya. Nah, kalau boleh tahu Ibu, tujuan pembelajaran Bu Eni untuk besok apa ya? Tujuan pembelajaran dalam hal ini setelah pembelajaran dilaksanakan, murid diharapkan dapat memahami struktur surat dengan tepat, baik surat pribadi maupun surat dinas. Baik, saya konfirmasi Bu, berarti tujuan pembelajarannya nanti murid dapat memahami struktur surat pribadi dan surat dinas dengan tepat, begitu ya Bu ya? Nah, kemudian untuk area pengembangan yang akan dikembangkan Bu Eni di sebelah mana ya Bu ya? Ya, dalam praktik mengajar besok saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan murid. Baik, berarti area yang ingin dikembangkan Bu Eni nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid, gitu ya Bu? Iya. Nah, selama pembelajaran kira-kira kendala apa yang bisa saja Bu Eni hadapi? Iya, kendalanya kemungkinan saya khawatir murid-murid itu tidak akan aktif atau kurang keaktifannya dalam proses pembelajaran nanti. Kemudian kalau Bu Eni sudah tahu kira-kira nih nanti siswanya kurang aktif, nah strategi apa sih Bu yang Bu Eni terapkan nanti? Iya, dalam hal ini saya sudah menyiapkan sebuah strategi pembelajaran, yaitu strategi tim PERSET, di mana strategi ini merupakan pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk meningkatkan pola interaksi murid sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar mereka. Luar biasa sekali ya, Bu Eni sudah menyiapkan strategi tim PERSET. Ini untuk tujuannya agar siswanya lebih aktif selama pembelajaran, begitu ya Bu Eni ya. Terima kasih Bu Eni. Saya rasa cukup untuk percakapan kita sebelum observasi. Besok saya akan melakukan pengamatan dan mencatat hal-hal yang saya temui dan kita diskusikan lagi setelah pengamatan selesai. Iya. Terima kasih ya Bu Eni ya. Sukses untuk besok ya Bu Eni ya. Terima kasih Bu Eni. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, sehat semua. Mulai mengawali pembelajaran, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yuk, Bismillah. Ya, anak-anak. Tadi sudah Bu Eni sampaikan kita mau belajar apa sih nak hari ini. Nah, coba dilihat dulu ya tayangan di depan ini. Jadi hari ini kita mau belajar apa anak? Tentang surat. Dan setelah pembelajaran hari ini nanti ya, tujuannya supaya kalian mengerti apa itu surat, terutama strukturnya anak. Ternyata surat itu strukturnya dari awal sampai akhir itu bagaimana? Di atas menara. Tapi di meja kalian harus tidak ada buku. Buku apa saja? Catatan, tulis, buku paket. Buku apa lagi? LKS. Sudah semua disiapkan. Nah, coba sambil dibuka
penilaian kalian. Jadi apa adanya saja sesuai dengan perasaan, sesuai dengan keadaanmu saat ini. Bagaimana tentang surat? Kita amati sebuah surat. Ya, mungkin di antara kalian yang ya nanti coba nanti disanggah boleh, dimasukkan boleh. Kelompok visual, kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya anak-anak. Baik, teman-teman semua anak-anak, ini kelompok 2 akan mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusinya. Semua ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil berdiskusi kami. Nah, surat anak-anak. Hari ini dengan sekarang yang sudah selesai, kira-kira ada perbedaan tidak? Tidak. Ada. Berarti bagaimana? Yang semula tidak, belum tahu, sekarang sudah tahu. Untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum, ini ada lembar refleksi anak-anak. Kembali kalian mengisi refleksi. Nanti hasilnya ditempel. Ya. Coba di pembelajaran hari ini telah berakhir. Ya, anak-anak, coba sambil kita sambil dengarkan ya. Hari ini kita sudah belajar tentang struktur surat. Nanti minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang unsur kebahasaan surat anak-anak. Ya, di dalam surat, halo semua. Halo. Besok pertemuan berikutnya kita akan mempelajari apa anak? Unsur kebahasaan teks surat, baik surat pribadi maupun surat resmi. Kebahasaannya bagaimana? Nanti setelah ini kalian boleh baca-baca hasil refleksi milik teman-teman kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan apa, Nana? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik, dan tentunya dengan hati yang misalnya hati yang bagaimana? Sedih. Baik anak-anak, ya. Sampai di sini dulu jumpa pertemuan pembelajaran hari ini dengan Bu Eni pelajaran bahasa Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat membaca hasil pembelajaran hari ini. Bu Eni tutup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Selamat siang ya ini ya. Ya, siang. Terima kasih ya Bu Eni ya, udah mau ngobrol-ngobrol sama saya. Nah, pertemuan kita kali ini kita mau melanjutkan yang kemarin sudah dilakukan bareng.
saya sudah masuk kelasnya Bu Eni ya. Iya. Gimana Bu perasaannya Bu Eni setelah melakukan pembelajaran kemarin? Iya, perasaan saya senang karena sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, yaitu umumnya pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Jadi menurut Bu Eni bagaimana? Sudah sesuai dengan rencana kemarin? Sudah sesuai, namun ada beberapa yang sedikit kurang sesuai, ya. Sedikit kurang sesuai, kira-kira di mana itu Bu? Di bagian mana? Di bagian durasi waktu, penentuan waktu. Jadi ada di bagian proses pembelajaran saat anak berdiskusi, presentasi itu tidak bisa berjalan dengan apa yang sudah direncanakan karena waktu yang kurang seperti itu. Jadi untuk mengambil kesimpulannya dengan seadanya yang sudah dilaksanakan dari kelompok-kelompok untuk presentasi seperti itu. Karena tadi ada waktu yang kurang, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan Bu Eni sebagai guru untuk mengatasi hal itu? Iya, jadi untuk kedepannya di pembelajaran berikutnya sebagai pengajar saya harus bisa lebih detail lagi menentukan waktunya. Jadi mungkin di awal itu ada yang dikurangi lagi waktunya sehingga dalam ini ya Bu ya, sebelum diskusi gitu kan, diskusi dengan anak itu sebelumnya agak lebih dipercepat lagi sehingga ada waktu diskusi yang sesuai sampai ke akhir nanti penentuan simpulan. Jadi anak betul-betul memahami, tidak yang di akhir itu istilah katanya seperti gembongsung ya, cepet-cepet. Jadi anak itu sudah paham atau belum, seperti itu. Ya, jadi ya, itu mungkin yang dari saya. Kalau yang tadi berarti dari di awal sebelum diskusi, berarti itu kegiatan yang dilakukan guru atau yang dilakukan murid itu Bu? Yang dilakukan murid. Jadi semacam apa itu untuk sebelum pembelajaran itu diskusinya begitu ya? Ya, Di diskusinya, sebelum diskusinya. ya sebelum diskusi. Sebelum diskusinya anak-anak lebih kita sebagai guru berarti lebih bisa mengatur mereka begitu. Iya, saat konten jadi belajar kontennya itu waktunya lebih dipercepat lagi. Tadi Bu Eni menyebutkan diferensiasi konten. Menurut Bu Eni sudah sesuai kan? Apakah kontennya sudah sesuai dengan materi yang diajarkan kemarin? Materinya tentang struktur surat. Iya. Kontennya berarti menurut Bu Eni coba dijelaskan kemarin yang sudah dilakukan itu apa saja, yang sudah diferensiasinya apa? Ya, jadi pengajar sudah mengelompokkan beberapa kelompok anak yang memang dia lebih minat untuk belajar itu di bidang audio atau audio visual seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, itu mungkin di situ terlalu lama Bu. Jadi waktu untuk diskusinya sampai akhir selesai itu malah justru kurang seperti itu. Karena menurut Bu Eni berarti ada kepanjangan terlalu panjang di awal begitu. Iya, betul. Nah, tadi Bu Eni luar biasa sekali ya sudah membagi anak berdasarkan keinginannya. Iya. Dia yang senangnya visual, audio dan kinestetik. Bu Eni bagaimana sih cara membagi mereka? Iya, jadi sebelumnya kami memetakan terlebih dahulu tentang kesiapan minat anak. Ada angket, kemudian diberikan ke anak, anak memberikan jawaban. Dari situ saya bisa mengambil kesimpulan, oh ini beberapa anak ini masuk kelompok yang suka visual, gimnastik dan sebagainya seperti itu. Luar biasa ya Bu Eni sudah membuat angket dulu, jadi tahu anak ini kira-kira arahnya kemana. Jadi ketika dikelompokkan sama Bu Eni juga anaknya sudah menerima karena tahu, oh aku memang sukanya seperti ini gitu ya. Kemudian untuk kemarin Bu Eni pengen dilihat di fokus mengaktifkan anak. Kira-kira menurut Bu Eni sudah aktif atau belum?
sudah aktif, tapi tidak seluruhnya. Ada beberapa anak yang belum aktif karena mungkin dia kurang suka dengan materinya, atau mungkin dia dari latar belakang dari rumah dia kenapa kurang sehat atau bagaimana seperti itu. Secara dari besar tidak begitu sih, tidak begitu yang kurang sekali, tapi mungkin bisa menumbuhkan antusias lagi di beberapa siswa yang kurang aktif seperti itu. Kalau keaktifan siswa sudah tampak mulai aktif ya Bu ya. Kalau dalam kelompok itu Bu, kira-kira anak-anak sudah saling berdiskusinya sudah aktif atau belum, atau hanya anak-anak tertentu yang aktif gitu? Pada dasarnya malah betul Bu, ada hanya tertentu saja. Jadi di dalam kelompok itu satu kelompoknya sekitar 5-6 siswa. Jadi 2 siswa itu ada yang kurang aktif, tapi tidak semua kelompok. Sebagian besar sudah bisa melaksanakannya dengan baik, namun ada beberapa yang belum. Kira-kira gimana ya Bu ya, biar bisa mengaktifkan anak itu lebih semuanya bisa minimal dalam satu kelompok mereka bisa aktif? Iya, mungkin harus tetap dipantau ya Bu ya, dipantau oleh guru memberikan masukan, kemudian menjelaskan supaya mereka itu mengerti, oh ternyata diskusi itu seperti ini. Jadi ada ikut andil dari gurunya untuk menjelaskan, coba kamu yang bekerja seperti ini, kamu yang mencatat, kamu yang memberikan argumen. Jadi dijelaskan pembagian tugas dalam berdiskusi itu, jadi supaya mereka itu tidak yang aktif-aktif, yang tidak hanya diam saja seperti itu. Jadi tetap mungkin lebih di apa sih Bu, digali lagi pengajar memberikan pencerahan seperti itu di setiap kelompoknya. Baik Bu, ini luar biasa sekali ini. Kalau dari pengamatan saya boleh mengutarakan banyak. Ya, silakan itu. Sedikit saja, saya apresiasi sekali Bu, ini sudah luar biasa menyiapkan rencana dan mengeksekusinya dengan sangat runtut, sangat ya berdiferensiasinya terlihat, karena dari kelompok anak sudah dibagi-bagi sesuai dengan keinginannya. Hanya saja ada tambahan sedikit, tadi ketika presentasi masih Bu ini tadi sudah sadar ya kalau yang presentasi ternyata baru satu kelompok yang visual, yang kinestetik dan audio belum. Nah, Bu ini juga sudah menemukan cara sendiri. Oh, ternyata harus semuanya, jadi ada perputaran lah seperti itu. Kemudian untuk mengaktifkan anak, tadi Bu ini sudah bilang nanti guru berusaha untuk memantau, kemudian membagi-bagikan. Nah, saran saya bukan guru yang membagikan, tapi diberikan kesempatan ke anak. Coba siapa yang mau sebagai moderator, siapa yang mau jadi suara anaknya didengar, pilihannya anak didengar, anak banyak tanggung jawab sama kelompoknya. Itu aja sih masukan dari saya. Kira-kira Bu ini ada yang bisa kita diskusikan lagi atau tidak? Ada perlu yang kita obrolkan lagi begitu? Ya mungkin nanti untuk kedepannya dalam membuat perencanaan pembelajaran itu bisa kita diskusikan lagi Bu. Jadi sudah tepat atau belum, untuk tentunya seperti tadi penentuan durasi waktu dan juga memberikan semacam tadi ya Bu ya, penjelasan untuk anak bisa berdiskusi bersama, seperti itu saja. Jadi ke depan Bu ini sudah tahu ya apa yang mesti dilakukan gitu ya. Sudah ada tambahan pencerahan, kita sudah sama-sama cerah nih Bu ini sudah menemukan gimana cara siswa mengaktifkan siswa, gimana caranya membagi waktu dengan baik gitu ya Bu. Kira-kira mau dilaksanakan kapan? Kapan Bu ini mau actionnya seperti itu yang sempurna, ibaratnya yang perbaikannya itu mulai dilaksanakan kapan Bu? Untuk yang sesuai materinya mungkin tahun depan ya Bu, tapi untuk di bidang materi setidaknya secepatnya di pembelajaran berikutnya nanti ada diskusi bersama. Baik. Berarti untuk yang kan materi surat kan di semester terakhir jadi nanti diperbaiki di
semester terakhir. Iya. Tapi untuk yang perbaikan secara keseluruhan untuk pembelajaran secepatnya Bu Eni Oh, ya. iya, Oke, jelas. luar biasa sekali. Terima kasih ya Bu Eni Iya, ya. sama-sama. Terima kasih Bu Eni.